Kemudian kita lanjut ke syurutu jam'i takhir isnani. Syarat-syarat jamak takhir ada dua. Yang al-awwal niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Niat jamak takhir dan tersisa waktu pertama yang bisa untuk dia niatkan itu. Ay yadkhulu waktu niyatit takhir bidukhuli waqti sholati wa yantahi ila ayyabqa min waqtiha ma yasa'us sholata indar romli. Yakni masuk waktu niat jamak takhir itu dengan masuknya waktu sholat dan berakhir sampai tersisa ya, dari waktunya itu yang cukup untuk melakukan sholat. Ini menurut Imam Ar-Romli. Wa inda Ibni Hajar yastamiru waktuha ila ayyabqa qadru rok'atin. Menurut Ibnu Hajar berlanjut waktunya itu sampai ya tersisa sekedar 1 rakaat. Jadi niat jamak takhir itu di waktu pertama. Jadi kalau misalnya mau jamak sholat antara zuhur dengan asar, diniatkan jamak takhir di waktu zuhur ya, dalam hati sudah. Nanti mau dijamak takhir. Dengan catatan apa? Waktu zuhurnya itu masih ada, ya, masih ada yang bisa sholat, cukup untuk sholat. Walaupun di sini kata Ibnu Hajar ya sekedar 1 rakaat. Misalnya masuk asar itu jam 3:30, 1 rakaat itu misalnya 1 menit, maka 3:30 kurang 1 menit, ya, itu batasan maksimal itu untuk dia niatkan jamak takhir. Tapi ya jangan mepet itu ya. Bagusnya ya sudahlah, ya, ambil paling afdolnya yang ya sekitar kalau 1 rakaat itu 1 menit, 4 rakaat 4 menit ya. Paling enggak ya 4 menit sebelum asar itu sudah diniatkan jamak takhir. Yang kedua dawamul udhri ila tamamis sholatis tsaniyah. Berlanjutnya uzur itu ya tetap dalam keadaan uzur sampai sempurna sholat kedua ya. Ai nihayatiha yakni ujung atau ujungnya akhir sholat kedua itu. Kalau aqama fi asna'iha au qablaha syarat adaan. Kalau dia misalnya mukim ketika sholat itu atau sebelumnya, maka jadilah dia sholat ada. Wassolatul ula qadhaan. Ya, sholat pertama jadi sholat qadha itu nanti. Karena dia sudah sampai di tempat bebulik ya, dari tadi mana Margasari ke Kuin misalnya. Naik loto, jamak takhir dia. Ternyata waktu asar misalnya, ya, dia sudah masuk di depan rumah, maka ya jadinya sholat asar itu sholat adaan, bukan sholat jamak lagi. Sementara sholat duhur tadi statusnya sebagai sholat qadha ya. Biduni ismin wala karohah, tapi tidak ada dosa, tidak ada kemakruhan. Ini terkait syaratnya 2 tadi. Kemudian beberapa masalah dalam jamak takhir. Di sini disebutkan yang pertama dakhala waqtul ula walam yusalliha. Masuk waktu pertama dan dia tidak sholat. Sumasa farofi waktiha, kemudian dia safar pada waktunya itu. Fayajuzu lahu jam'ut takhir bisyarti ayyan wiyal jam'a ba'da khurujihi minal umron. Maka boleh baginya jamak takhir dengan syarat dia meniatkan jamak itu setelah keluar dari kampung. Jadi boleh, zuhur masih sampai tapi belum sholat dia. Kemudian dia safar, ya boleh dia jamak takhir asal niatnya tadi sudah lewat kampung. Wala yajibu alaihi ayyusalliyal ula fi waqtiha. Tidak wajib baginya untuk sholat pertama pada waktunya ya. Walaupun afdolnya itu jamak apa? Afdolnya ya sholat pada waktunya afdolnya. Kemudian yang kedua dakhala waqtul ula wa huwa musafir. Masuk waktu pertama saat dia itu safar. Wa nawa jam'at takhir, kemudian dia meniatkan jamak takhir. Tsumma aqama qabla dukhuli waqti tsaniyah. Kemudian ternyata dia mukim sudah sebelum masuk waktu kedua, maka tidak boleh dia jamak takhir, tidak boleh dia sholat adaan pada waktunya. Kemudian yang ketiga ini tabel ya, perbedaan antara jamak takdim dan takhir. Yang pertama jamak takdim itu waktu niyah fi asna'is sholah al-ula. Waktu niat jamak takdim itu saat sholat ya, saat sholat pertama. Kalau jamak takhir min dukhuli waqtil ula ila ayyabqa min waqtiha ma yasa'uha. Niatnya itu dari masuk waktu sholat pertama sampai ya masih sempat sholat di waktu pertama itu. Jadi panjang niatnya itu. Kemudian yang kedua dawamul udhri ila tamamil ihram bis sholatis tsaniyah.
Ini jamak takdim. Alasan jamak itu masih ada sampai sempurna takbiratul ihram, sholat kedua. Ya, kalau zuhur sampai takbiratul ihram sholat asar itu dia masih dalam safar misalnya. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir itu dawamul udhri ila tamamis sholatis tsaniyah. Uzurnya itu tetap ada sampai sempurna sholat kedua. Jadi kalau tidak sempurna sholat keduanya ya tidak terpenuhi jamak takhir tadi. Jadinya satunya itu adaan, satunya qadhaan tadi. Kemudian yang ketiga, jamak takdim itu wajib muwalah, ya. Wajib tadi berturutan, tidak terpisah jauh. Kalau jamak takhir tidak wajib muwalah, ya. Bal tusonnu, tapi disunnahkan muwalah. Jadi setelah ya sholat duhur di waktu asar misalnya, kemudian setelah itu mau makan atau apa baru sholat asar ya tidak apa-apa. Ya, tapi sunnahnya berturutan ya. Dan yang keempat, kalau jamak takdim itu wajib tartib, ya, kalau jamak takhir tidak wajib tartib, ya boleh dibalik sholatnya. Ya. Tapi sunnahnya tetap tartib. Itu tentang perbedaan.